Ada AHA, BHA, sama PHA lagi nih. Terus bedanya apa sih dengan yang udah banyak banget di market kita? Alright, jadi di video kali ini kita akan ngebahas lagi nih review-review lanjutan dari ke-11 serum terbarunya Dear Me Beauty. Ini bukan video review yang pertama, melainkan gue udah pernah nge-review untuk serum-serum Dear Me Beauty itu yang terbaru. Total ada 2, yang vitamin C dan bakuchiol. Buat kalian yang belum nonton, jangan lupa untuk klik card di atas nih, gue akan attach di situ. Jujur ngomong, sebenarnya serumnya Dear Me Beauty nih ya, total ada 11, itu gue udah terima dan pakai rutin semenjak akhir Maret kemarin. Cuman memang baru sempat untuk buatin video review di YouTube-nya itu saat ini. And then, buat yang belum tahu ataupun yang lupa nih, gue akan refresh, gue akan recall sedikit. Jadi Dear Me Beauty itu punya 11 serum tercanggih yang terbaru mereka nih guys, dan semuanya menggunakan formulasi water base. Serum water base-nya ini ya, semuanya penyerapannya maksimal guys, lightweight banget dan bener-bener nggak ada residunya, dan formulasinya itu pun dengan menggunakan konsep yang namanya single activator serum juga. Yang namanya konsep single activator serum ini ya guys, sangat amat menguntungkan kita nih sebagai konsumen skincare, karena kita akan semakin bisa lebih fleksibel lagi setiap kali menggunakan produk-produknya Dear Me Beauty ini. Nah, 11 serumnya itu tadi ya guys, dikelompokkan lagi menjadi 3 kategori besar nih. Yang pertama itu adalah exfoliator, yang kedua adalah hydrator, dan yang ketiga adalah repair. Tentunya semua serumnya itu tadi ya guys sudah dermatologically tested dan tentunya menggunakan the highest, the most premium ingredients possible yang ada di market Indonesia. Untuk di video kali ini kita akan ngebahas dari kategorinya yang exfoliator ya. Total ada 3 hydroxy acid serum yang akan gue bahas di video ini. Terus apa sih bedanya ketiga serum exfoliator Dear Me Beauty ini? Nah, gue akan jelaskan sepanjang video ini, so make sure kalian stay tune sampai habis. Banyak banget brand-brand skincare kita di luar sana yang nyuruh kita untuk exfoliating setiap hari, yang dimana menurut gua itu salah besar sih guys. Dan untungnya nih, sebagai brand Dear Me Beauty justru menyarankan kita sebagai konsumen untuk exfoliating itu maksimal 2-3 kali seminggu aja nih guys, dan gue sepakat banget sih. Loh, kok gitu? Nah, yang pertama kalian mesti pahami adalah ya, kita nggak perlu exfoliating setiap hari guys, karena kulit kita tuh sebenarnya punya kemampuan to exfoliate itself. Yang kedua, tanpa kita sadari nih guys, setiap hari tuh kita sudah melakukan physical exfoliation pada saat kita cuci muka loh guys. Dan yang ketiga nih, tentunya tanpa kita sadari juga untuk yang cowok-cowok terutama nih ya, tiap hari kita shaving itu merupakan physical exfoliation loh guys. Jadi bener-bener make sure kita tidak over exfoliate, karena kita akan compromise our skin barrier, itu bahaya banget sih. Cuman memang seiring bertambahnya usia, itu kemampuan alami kulit kita untuk bisa exfoliate itself itu akan semakin menurun guys. Makanya kita butuh kayak semacam booster ataupun bala bantuan dari luar. Salah satunya adalah dengan menggunakan produk-produk skincare yang mengandung chemical exfoliant. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi namanya penumpukan sel-sel kulit mati di kulit kita guys. Yes, penumpukan sel-sel kulit mati inilah yang membuat kulit kita menjadi kusam, banyak komedo, banyak jerawatnya, bahkan bekas-bekas jerawat itu jadi makin lama untuk sirnanya guys. Dan untuk gua pribadi ya guys, sharing aja nih, tadi kalau misalkan terjadi penumpukan sel-sel kulit mati, skincare yang gua gunakan tuh kayak penyerapannya jadi kurang optimal gitu loh. And then kalau kita ngomongin tentang exfoliant, yaitu hydroxy acids nih, ada 3 AHA, BHA, sama PHA. Sebenarnya kalau dari clinical data yang ada, mereka itu bisa memberikan hasil dalam jangka waktu 7 hari loh guys. Cuma ya balik lagi sih ke konsep dimana setiap kulit itu responnya akan berbeda-beda gitu ya reaksinya, termasuk lama durasinya nih. Pada saat kita pakai AHA, BHA, PHA mungkin ada yang 7 hari udah kelihatan hasilnya, tapi ada juga yang berbulan-bulan pakai guys. Oke, kayaknya cukup ya intermezzonya, kepanjangan juga sih. Langsung aja dimasuk yang pertama, itu gue mau mulai dari yang AHA dulu, yaitu yang 10% lactic acid plus pineapple extract. Ini ukurannya yang 32 ml dan pH levelnya berada di kisaran 4 sampai 4,5 guys. Nah, kalau kita ngomongin AHA ataupun alpha hydroxy acid, kan dia kerjanya itu loh untuk exfoliate the surface layer permukaan kulit kita gitu loh. Dan kalau kita ngomongin AHA, sebenarnya bentukannya ada banyak banget, dari mulai glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, sampai citric acid. Nah, yang digunakan oleh Dear Me Beauty adalah lactic acid yang molekulnya tuh kecil, kemudian juga mengandung yang namanya natural moisturizing factor guys. Buat yang belum tahu, natural moisturizing factor ini merupakan kelembapan alami yang dihasilkan oleh kulit kita supaya it stays moisturized. Makanya seringkali kita exfoliate menggunakan AHA
beberapa gitu ya, yang glycolic acid tuh kadang bikin kering. Sedangkan untuk yang lactic acid ini, dia nggak bikin kering sama sekali. Bahkan finishnya itu malah hydrated loh guys. Untuk AHA yang berupa lactic acid sebenarnya sama aja nih fungsinya dalam mencerahkan namanya hyperpigmentation ataupun PIH. And then selain ada manfaat brightening-nya, tentu ada manfaat anti-aging-nya sekaligus nih guys. Jadi lactic acid itu bisa membantu yang namanya menyamarkan premature aging dari mulai garis halus sampai kerutan guys. And so pasti nih guys, yang namanya lactic acid bisa membantu untuk menyamarkan pori-pori sampai bisa membantu untuk mengurangi jerawat loh guys. Kalau kemarin gua udah nge-review untuk yang vitamin C serumnya itu bener-bener lightweight banget, bener-bener watery gitu ya guys. Tapi sebenarnya gua agak kaget dengan melihat teksturnya lactic acid ini. Ternyata dia rada viscous gitu, kayak semacam essence, masih ada konsistensinya gitu sih. Tapi ya balik lagi, karena berhubung lactic acid ini mengandung natural moisturizing factor, makanya memang secara tekstur dia nggak bisa se-lightweight yang vitamin C sih guys. 10% lactic acid sebenarnya sih itu masih kadar yang aman sih ya persentasenya. Cuman mungkin untuk sebagian orang masih rada was-was nih untuk menggunakan lactic acid. Untuk gua sendiri memang dia nggak bikin tingling, nggak ada cekat-cekit sama sekali. However, walaupun dia nggak bikin tingling dan dia finish itu lembab, tapi gua kayak ngerasa butuh hydrator tetap ya setelahnya, karena gua pengen neutralize the pH level itu tadi. Di kulit gua pribadi nih, lactic acid yang 10% Dermy Beauty ini, dia performance-nya itu tergolong yang mild, bener-bener gentle, tapi hasilnya nggak PHP loh guys. Kalau di kulit gua pribadi nih ya guys, hasilnya adalah paling terlihat kulit itu menjadi lebih halus, lebih mulus gitu ya, teksturnya kayak lebih rata gitu. Dari berbagai referensi yang gua baca nih ya, memang untuk trusted sources gitu, lactic acid ini sebenarnya dia sangat amat sensitive skin friendly gitu ya, ketimbang yang glycolic acid. Karena kalau glycolic acid itu biasa dia ngegas dari awal guys. Dan tentunya berbagai dermatologis pun banyak yang berpendapat nih bahwa yang namanya lactic acid itu lebih suitable untuk orang-orang yang memang kulitnya itu lebih gelap guys. Jadi kayak semacam lebih aman gitu ketimbang pakai yang glycolic acid. I think it is safe to say kalau misalnya dibilang lactic acid ini merupakan AHA yang memang lebih fleksibel dan bikin nggak was-was gitu tiap kali mau exfoliating mingguan. Next, kita lanjut ke exfoliant yang kedua, yaitu merupakan 2% salicylic acid plus lemon extract. Ini yang ukurannya 12 ml guys, dan pH-nya berada di level 4,5 sampai 4,8. Ini BHA serum, nggak kayak BHA serum yang udah banyak banget di market Indonesia guys. Karena Dermy Beauty itu menggunakan teknologi tercanggih yang namanya Salsphere Technology loh guys. Dengan Salsphere Technology ini ya guys, salicylic acid di Dermy Beauty serum ini dia dibuat menjadi micro encapsulated. Jadi molekulnya itu jauh lebih kecil sehingga penyerapan itu guys bener-bener lebih optimal lagi. Dan kayaknya ya serum Dermy Beauty yang salicylic acid ini kayaknya pertama nih menggunakan time release delivery. Jadi bener-bener suitable for sensitive skin bahkan guys. Gini guys, untuk time release delivery sendiri memang misalkan nih kita pakai kan 2% salicylic acid ini. Nah pada saat kita oles dalam kulit itu nggak langsung belak-belakan 2% yang akan direspon oleh kulit kita, melainkan dia time release kayak slow dulu nih, pelan-pelan dirilis supaya kulitnya nggak kaget. What's more special? Jadi Salsphere Technology ini tidak menggunakan unsur hewani sama sekali loh guys. Salicylic acid loves oil. Jadi bener-bener dia akan take care of our excess sebum dan excess oil di kulit. That's why exfoliant yang satu ini ya, BHA ini fungsi utamanya adalah untuk bisa membantu membersihkan pori-pori sehingga ukuran pori-pori kita menjadi tersamarkan. Dan hasilnya komedo baik whiteheads ataupun blackheads akan lebih jarang munculnya, sehingga hasil akhirnya adalah jerawat pun jadi jarang muncul juga nih guys. Seperti yang kalian tahu, kulit gue pribadi sangat amat sensitif dengan yang namanya salicylic acid, berapapun konsentrasinya, percentage-nya gitu. Nah untuk Dermy Beauty ini nggak bikin tingling sama sekali, surprisingly loh guys. Mungkin gara-gara time release delivery-nya itu tadi sih canggih banget. Sorry, kayaknya awal-awal pemakaian, minggu-minggu awalnya gitu ya guys, itu kayak sempet terjadi cekat-cekit gitu ya, iritasi dikit doang. Tapi setelah beberapa minggu kemudian gue lanjutin, itu nggak ada lagi sih, dia kulitnya kayak udah beradaptasi gitu. Kalau dia kayak semacam cekat-cekit itu sih, kalau menurut gue kayak lebih yakin nggak sih kalau produknya itu bisa penetrasi masuk ke dalam pori-pori gitu, sampai kulit kita itu ngerespon dengan tingling sensation-nya itu tadi gitu loh. Dan progresnya di kulit gua pribadi memang terlihat pori-pori ataupun blackheads, whiteheads itu jauh lebih tersamarkan lagi guys, karena salicylic acid ini gua rasa kayak berhasil penetrate and unclog the pores more effectively. Untuk orang-orang dengan kulit berminyak kayak gua nih ya, oily skin, memang T-zone ya, daerah dahi sampai hidung itu bener-bener terlihat pori-pori itu bener-bener tersamarkan loh guys. By the way, kemarin juga ada nih yang nanyain ya di Instagram bahwa ini tuh mengandung lemon extract. Ini beneran lemon extract nggak sih? Dan menurut gua ya ini beneran
menggunakan lemon extract, bukan lemon oil. Kalau lemon oil itu merupakan essential oil yang dimana it can be too irritating for some skin. Tapi ini aman banget ya guys. The last but of course not the least, ini merupakan polyhydroxy acid ya, PHA, berupa 10% lactobaionic acid plus lime extract. Ukurannya 32 ml dan pH-nya berada di level 4,5 sampai 4,8 guys. In summary, sebenarnya polyhydroxy acid ataupun PHA ini merupakan the second generation of alpha hydroxy acid ataupun AHA. Jadi kayak semacam lebih ditujukan buat kalian nih yang kulitnya udah nyobain AHA yang bentukannya lactic acid, mandelic acid, sampai yang citric acid pun tapi tetap nggak cocok juga. Nah, untuk polyhydroxy acid ini ataupun PHA kalian mesti banget cobain guys. Karena kenapa? Karena untuk exfoliant dengan tipenya ya ataupun bentukannya PHA, dia molekulnya itu jauh lebih besar. Jadi dia nggak akan bisa penetrasi, dia hanya akan bisa bekerja on the top layer of our skin. Jadi untuk orang-orang yang punya kulit hypersensitive, sensitive skin ya ataupun kulitnya lagi sensitized, untuk PHA ini merupakan jawabannya sih kalau misalnya kalian tetap mau menggunakan exfoliating product. Mirip dengan yang lactic acid, untuk yang lactobaionic acid ataupun PHA ini ya guys, dia ada sifat humectannya juga. Jadi dia bisa menarik molekul air dari luar untuk bisa masuk dalam kulit. Jadi kayak ada efek moisturizingnya sekaligus. Untuk cara kerjanya PHA sendiri memang sama persis dengan AHA gitu ya, karena dia merupakan second generation-nya. Cuman untuk kerjanya memang lebih lembut lagi ketimbang bahkan dengan lactic acid itu tadi. Dari mulai mencerahkan, menyamarkan hyperpigmentation, sampai bisa mengatasi premature aging seperti garis halus ataupun kerutan, PHA itu juga bisa guys. Dan mungkin belum banyak yang tahu juga nih bahwa untuk lactobaionic acid ataupun PHA sekaligus itu dia bisa membantu untuk menghambat sebuah proses penuaan ataupun aging yang namanya glycation guys. Dan PHA ini kayaknya untuk plus poinnya ada banyak sih. Dia juga rich in antioxidant. Jadi dia kayak bisa nge-trigger ataupun stimulate yang namanya epidermal growth and repair. Nah, untuk performance-nya gimana? Untuk PHA sendiri sebenarnya gue nggak expect kalau kerjanya itu akan semaksimal AHA sih, jujur ngomong ya. Karena di kulit gue sendiri pun hasilnya pun masih kayak so-so gitu. Ibaratnya gini guys, untuk exfoliant yang selembut PHA ini, untuk kulit gue nih yang kulit badak, memang kayak lebih harus lama lagi nih pakainya supaya kelihatan benar nih progresnya gitu. Cuman ya menurut gue pribadi nih yang bisa gue rasakan adalah PHA ini dia jauh-jauh lebih hydrating lagi ketimbang yang lactic acid tuh yang AHA ya. Padahal ya gue setiap hari itu pakai PHA ini sehari 2 kali gitu. Pagi hari gue pakai karena dia kan termasuk yang aman banget lah ya, nggak begitu abrasif kayak AHA gitu. Dan malam hari pun gue pakai, tapi memang performance-nya masih so-so sih. Dan di kulit gue pribadi memang sering banget nih, masih sampai sekarang terjadi namanya malassezia folliculitis ataupun mungkin yang kalian kenal dengan nama fungal acne. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi fungal acne tersebut adalah dengan melakukan eksfoliasi. Dengan konsep single activator serum yang digunakan oleh Dermi Beauty ini, gua sebagai konsumen skincare sangat amat fleksibel nih jatuhnya ya. Misalkan nih Kamis malam gua mau pakai AHA itu bisa. Terus kemudian Jumat malamnya mau pakai BHA pun bisa. Kemudian untuk weekend mau pakai PHA pun itu bebas. Kemudian untuk klaim dari Dermi Beauty-nya sendiri, memang ketiga exfoliatornya mereka ini aman digunakan oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui. However, it is always best to consult your doctor first ya. Berarti total masih ada utang nih gua ya. Utang review dari serum-serum Dermi Beauty ini masih ada 6 lagi. Dan gua akan bikinin satu video lagi berisi 6 review serum-serumnya Dermi Beauty tersebut. Oh ya, sama terakhir jangan lupa nih, untuk exfoliant sendiri memang lebih direkomendasikannya digunakan ya pada saat malam hari doang nih guys. Pada saat nighttime skincare rutin kalian. To summarize sebenarnya ya, ketiga produk ini ya, exfoliant dan Dermi Beauty ini sama dengan yang vitamin C ataupun bakuchiol ya. Gue merasa it is such a well formulated product gitu loh, nggak sembarangan bikin produk. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk review ketiga serum exfoliator Dermi Beauty pada video kali ini ya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also don't forget to use your UV protection every single morning. So thank you so much for watching. See you next time.